Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan Prodi Biologi Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kaya L. SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 4 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan pengambilan video pembelajaran keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi bab sistem pencernaan makanan. Pada pertemuan 1 yang dibahas adalah zat makanan dan fungsi makanan, menghitung berat badan ideal, menghitung BMR, dan menghitung jumlah kalori sarapan masing-masing siswa untuk capaian pembelajaran fase E kelas 11. Berikut video uji kinerja saya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Ya. Mereka sudah sempat yang kedua Jangan. Kita berdoa. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah berdoa. Doa dimulai. Kita akan berdasarkan kelompok ya. Nanti kalian saya ikuti. Baik, kelompok 1 saya lihat yang tidak hadir ditanda saja ya. Tidak hadir. Kelompok 2, kelompok 2 yang tidak hadir sakit ya. Kelompok 3, yang tidak hadir. Kelompok 4, Anda semua ya. Seperti yang tadi saya bilang, sebelum masuk ke sistem pencernaan makanan, kita berbagi kembali dengan minggu lalu. Minggu lalu belajar apa? Ada yang bisa? Sistem peredaran darah pada manusia. Mekanisme peredaran darah kita belajar ada 2, peredaran darah besar dan kecil. Kalau peredaran darah manusia itu peredaran apa? Tunggal apa ganda? Ganda. Kira-kira manusia itu butuh makan tidak? Butuh. Kalau tidak makan kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada energi kan? Karena makan untuk membagikan atau menghasilkan energi. Energi cerdas bagaimana kalau tidak makan? Tidak bisa berpikir kan? Intinya makan sangat penting karena itu termasuk ciri hidup. Oke baik. Oke baik. Sudah? Sudah ditulis sudah ini. Ada analisis makanan. Apa itu kira-kira makanan dan apa fungsinya? Itu yang pertama. Harus tahu apa itu makanan. Ya, kita jangan asal makan. Harus tahu apa itu makanan. Kemudian apa fungsi makanan. Yang kedua, harus tahu apa itu zat makanan makronutrien. Apa itu makro? Makro itu zat. Tapi zat-zat yang makronutrien
ya. Oke, sebelumnya tulis dulu ini deh. Ini ya yang jelas. Ini tulis dulu ini yang apa? Tentang tujuan capaian pembelajarannya ya ini. Ini yang pertama ya. Ini menganalisis ya yang itu dong ya. Yang itu dong. Kita bagi dia dulu ya. Untuk yang pertama itu makanan dan fungsi makanan untuk kelompok 1. Disimpan dalam kertas. Nanti ini hasilnya ya diskusikan dengan anak yang berkelompok. Ya, makanan apa? Nanti ada ini setelah ini. Kemudian kelompok 2 menganalisis makanan makronutrien. Makronutrien saja. Kalau untuk kelompok 3 mikro. Dan yang terakhir praktik yang tadi ya. Jadi satu kelompok. Sarapan utama kita ada mie ya biasanya, dan juga biar lebih kenyang di sini kita juga menambahkan ada hijau. Terus untuk pemanis mulu ada buah-buahan, di sini kita ada apel dan lemon jeruk. Dan pemanisnya di sini ada buah manisnya yaitu ada apa nih? Jeruk sama ada susu. Saja untuk kelompok. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, silakan makan dan jadi dari buah-buahan, ada nanas, ada mangga, ada jeruk. Juga di sini ada mie sama telur. Untuk minumannya ada cheese, ada hijau, dan juga ada. Oke, ini mau tanya, nanas itu apa? Sebagai penghasil vitamin atau mineral? Ini mengandung vitamin apa kira-kira? Ya, mangga, kalau ini mengandung apa? Kalau telur mengandung? Ya, kacang hijau mengandung apa? Kacang hijau kan mengandung karbohidrat besar, mengandung gula ya, mentah, lemak. Apalagi kalau dari kacang hijau pakainya apa kira-kira? Gula merah, santan ya, biasa juga dari susunya. Gula merah ada rasa hitam, boleh rasa hitam, boleh putih juga ya. Itu ya jadi makan ya. Baik. Hari ini untuk sarapan kami, buah-buahnya ada jeruk, minumannya ada almond, susu, dan makanan yang kami makan ada kacang hijau. Oke, bisa dijelaskan yang mana karbohidrat di situ? Kalau sekarang ini dibesarkan semua di sini kan besikan boleh dan ada susunya A, C dan juga kolesterol dan lemak dan protein. Supaya juga nah di sini ada makanan dan fungsi makanan. Ada definisi makanan, ada fungsi makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan bebas dari komas. Itu definisi makanan. Jangan makan makanan yang berkuman. Ini juga mesti jelas. Cara makanan yang baik adalah kamu coba dilakukan. Apa tadi? Ada dua yang mesti dicari. Oke, di sini ya. Artinya ini yang harus kalian pahami. Fungsi makanan adalah sesuatu yang dapat kalian konsumsi. Yang kedua yang harus kau pahami adalah bahwa syarat makanan yang baik itu adalah pertama bergizi. Harus bergizi, tapi harus juga higienis. Higienis artinya bersih ya, bersih dari kuman, bersih dari racun.
Biar bersih dari rumah, kalau tidak bersih dari rantai. Oke, sudah ya, sudah sangat jelas ini. Jadi kita paparkan videonya dulu, baru kalian di sini. Oke, untuk video yang kedua tentang menganalisis makanan makronutrien dan oke, kita wartawan baru. Jadi kalau ada yang mau bagi ya, karena tidak semua bisa. Oke, mantap. Ya, oke, makasih. Lanjut ya, banyak ada ya. Oke, ini ya makanan ada dua loh, makronutrien dan jadi ada sudah. Ini pengetahuan. Kalau mikro seperti juga terlalu cepat. Allah, atau kita ini kan waktunya cuma 5 menit. Nah ya, kita kasih pemutaran aja. Teman-teman, saja ya. Kalau perhatikan yang lain, semua dicatat. Itu hasilnya dicatat terlebih dulu. Kalau kelompok nanti masih nih, jadi yang tadi dicatat semua hasil hasilnya. Supaya ada ini kalau suka dengan foto-foto saat makanan makronutrien. Kita lihat saja di KPD-nya tentang makanan. Kalau misalnya semua yang semua praktik ya, jadi walaupun nanti presentasinya supaya tahu apakah aku termasuk berat badan dia. Pernah dengar esensial? Esensial itu penting. Karena penting berarti tubuh tidak bisa produksi kan? Berarti harus diambil dari luar. Kalau dalam tubuh itu tidak penting karena tetap akan ada, paham? Jadi kalau ada bilang asam amino esensial berarti dia mesti diproduksi dari luar. Mesti makan makanan ini baru bisa dapat. Kalau non esensial tidak penting amat karena sudah ada di dalam. Kenapa butuh dia kalau sudah ada kan? Paham ya? Esensial dari luar, non esensial berarti dari dalam. Oke, sudah ya lanjut. Nah ini ada. Ini bisa difoto karena ada soal literasi. Pernyataannya sesuai dengan infografis tersebut adalah ada soal satu ya, dan soal jawab. Yang video pertama tuh ikan bergizi karena mengandung sumber protein berupa zat besi, yodium. Padahal ada di sini loh, zat besi, yodium, selenium, zat besi. Jadi kan mana jawab dulu baru kita kasih jawaban yang benarnya apa. Kira-kira apa coba jawab? Apakah A, B, C atau D? E? Kira-kira apa? Ya. Untuk makronutrien itu berarti banyak-banyak kok. Banyak karbohidrat, banyak lemak, banyak protein. Kalau buah-buahan kan sekarang materi yang ketiga yang lain adalah makanan mikronutrien. Yang terakhir ya, nah itu baru tahu dulu karena berat badan. Kata sendiri berat badannya. Oleh itu kira-kira ada yang tahu berat badan itu berapa? Merah. Jadi berapa ya? Wah, tanam pun sekali. Ya saya 62. Semakin tinggi orang, walaupun dia kecil semakin berat. Jadi jangan bilang orang tua itu apa ringan, justru dia berat. Apalagi kalau dia lewat udah berat sekali. Oke, kita melanjutkan ke video selanjutnya. Oke, yang terakhir ya. Video terakhir. Apa tadi video terakhir? Ada yang tahu tadi mikronutrien apa? Kalau kapasitasnya atau jumlahnya berapa kira-kira? Besar atau kecil? Namanya sudah mikro ya. Ini
Pemberian saja kita ya. Saya nanti kasih extra. Ini nomor saja pakai absen ya. Dari sini komisi. Makanan distro nih, Tril. Oke, ada mikron. Tadi kan ini mineral, air. Air itu mikro. Mikro. Nanti aku lakukan video sama. Ya, untuk menimbang berat badan. Oke, silakan. Ini lihat kan, lihat dulu satu orang di sini. Berapa tinggi badannya, Rizka? 100. Ini kan masih ke tanda semua. Coba lihat, jangan terlalu apa. Jangan apa? Apa sih? Jadi ada dua anak punya RKBD dengan Yang mana nih? Pilih satu lagi yang diagnosis semua. Dapat semua ini kan? Masyarakat. Selanjutnya itu kan sudah bagi RKBD-nya ya. Semua bagi RKBD-nya satu-satu. Kemudian ada tes diagnostik. Ini sudah bagi lagi ya. Oke, Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk mengisi lembar diagnostik. Instrumen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awalmu. Isi ya yang Ibu sudah bagi ya. Ini yang Ibu sudah bagi ya, bisa diperbesar. Instrumen diagnostik. 5 menit ya, cepat. Yang lain, ini belum dapat. Ini isi ya. Ini. Apa namanya? Ini. Oh, isi ini kita kasih 5 menit ya, kalau isi. Kalau sudah langsung dikumpul ya, supaya tidak tercecer. Nanti dikumpulnya di sini. Lembar diagnostiknya 5,5. Sudah tambah 4,80. 65,5 tambah 4,80. 480 tambah 294,3. Kurang 10,8. Kurang 108,8. Iya, berarti hemoglobinnya itu kalorinya itu harusnya makan kalau kalorinya itu yang ini. mana tadi yang presentasi? Materinya? Sudah selesai? Kamu punya lagi? Oke, baik. Kita jelaskan dulu yang tadi BNN ya. Coba mana satu soal? Nah, coba di sini ya. Siapa ya? Nabila sudah? Yang mana Nabila punya? Oke, Nabila, TD 155. Coba tulis di sini. Dan dia kayak rumuskan begini ya. Kita sudah paham, ada yang sudah paham itu DNN-nya? Oke, 162 sama 162. Jelaskan dari yang pilihannya kan? Cuma sudah 5,8 kurang TD 152. Apa tidak langsung ideal dulu? Idealnya 28 kurang berat badan dia. Oke, kita contoh dulu berat badan dia. Mana gaya apa? Pertama ini harus ada berat badan ideal kan?
Umumnya berat badan ideal adalah tinggi badan di bukan 100 itu adalah X. Sekarang mungkin bantu-bantuan supaya yang membahas itu dan sama saja. Kan namanya kalau oke sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan yaitu tentang makronutrien. Makronutrien terbagi menjadi 3, yaitu 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat sebagai penghasil energi utama tersusun atau berunsur CHO. Setiap 1 gram menghasilkan 4,1 kalori yang diserap oleh tubuh adalah glukosa dan fruktosa. Dan yang kedua protein sebagai sumber pembangun tubuh tersusun atas unsur CHON. Setiap 1 gram menghasilkan 4,1 kalori. Komponen dasar protein adalah asam amino. Asam amino esensial tidak bisa disintesis oleh tubuh, yaitu lisin, triptofan, tidin, fenilalanin, leusin, isolesin, renin, metionin, valin, dan arginin. Asam amino esensial dapat disintesis oleh tubuh, misalnya histein. Dan yang ketiga lemak. Sebagai penghasil energi, pelarut vitamin, pelindung organ-organ tubuh, penahan lawan, tersusun atas unsur CHO. Setiap 1 gram menghasilkan 9,3 kalori. Komponen lemak yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak jenuh yang dapat disintesis oleh tubuh dan asam lemak tak jenuh yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita ulang kembali kelompok 1 mari. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kelompok yang moderator yang berdiskusi ini yang mengajukan pertanyaan. Habis diskusi ini yang harus itu ya kita tidak bisa lepas karena buktinya tadi ada yang tidak mau bertanya ditanya balik tidak bisa. Nah, oke kelompok 1 lebih baik bertanya. Kalau tidak kita balik bertanya. Oke, silakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan unsur makronutrien? Oh iya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Unsur ya, supaya tidak lupa ya. Oke, yang lain perhatikan karena bisa jadi itu menjadi pertanyaan kembali. Makronutrien adalah nutrien esensial yang dibutuhkan dalam jumlah relatif besar atau jumlah makro bagi tubuh. Apa sudah paham atau ada tambahan? Iya, sudah paham. Tidak jawab. Nama. Oke, baik. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami terkait makanan dan jenis makanan. Makanan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan didefinisikan sebagai segala apa yang dapat dikonsumsikan seperti makanan, lauk, pauk, kue, dan lain-lain. Sedangkan menurut ilmu gizi makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila masuk ke dalam tubuh. Ini ya. Fungsi makanan. Selain untuk bertahan hidup, makanan juga memiliki fungsi lainnya bagi tubuh yaitu sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. 3. Pengaturan metabolisme tubuh. Baik, berikut adalah penjelasan dari kami. Apa ada pertanyaan dari Ada. yang lain? Oke, kita supaya lebih teratur kelompok 2 silakan pertanyaannya adalah sebelum bertanya kira-kira materi yang dibahas oleh kelompok 1 apa? Makanan dan fungsi makanan. Ya, makanan dan Fungsi makanan. betul sekali. Silakan bertanya.
Makanan manakah yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan? Makanan apa yang paling berperan dalam pertumbuhan? Oke, silakan. Silakan dijawab ya. Makanan yang sangat berperan dalam fungsi tubuh itu seperti terdapat kalsium, kalium, klorida, magnesium, kalsium, zat besi, dan barium. Belum. Oke. Belum apa ya? Belum pas. Belum puas ya. Bagaimana ada dalam proposal? Oh, seperti sayuran, buah, kacang, makanan laut, daging dan telur, susu dan sebagainya. Oke, makasih. Benar. Ya, maksudnya mungkin pertanyaannya apa karbohidrat begitu ya? Jawabannya apa yang berperan dalam proses pertumbuhan gitu. Salah Ya. itu. Maksudnya mungkin Pertanyaan salah, jawaban cocok. mau Cocok apakah ya jawaban karbohidrat, itu. karbohidrat, apa Yang lagi? pertama. Karbohidrat, protein atau lemak atau makanan-makanan atau maksudnya makanan saja ataukah makanan? Oke, silakan. Nanti ditambah ya. Itu paling kuat dari temanmu yang sudah yang tadi sudah. Jadi apa makanannya? Coba bilang. Sudah yang bisa dimakan. Oke, itu ya. Jadi itu yang berperan. Terima kasih. Oke, yang untuk kelompok selanjutnya kelompok 3 ada. Apa saja jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Oke, jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Satu, makanan sehat adalah bahan pangan yang belum melalui proses pengolahan. Dua, makanan olahan merupakan makanan hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa tambahan. Tiga, makanan instan adalah semua makanan yang telah dimasak atau dihaluskan dan siap disajikan. Empat, makanan sehat adalah makanan dalam arti yang sesungguhnya dan mampu menikmati makanan tersebut. Apa seperti itu jawabannya? Sudah jelas. Coba ulang kembali. Kita buat apa? Kesimpulan. Materi kita hari ini ada apa? Kalau perhatiannya materi kita ini sesi kesimpulan ya. Kesimpulan. Sesi pertama itu ada namanya makanan dan fungsi makanan. Makanan sudah tahu ya makanan apa itu makanan? Jadi makanan itu ya artinya dia sehat, higienis. Kalau dalam agama kita itu halalan, thayyiban, halal dan baik. Ada halal tapi tidak baik. Halal thayyiban ya, halal dan baik. Kemudian yang kedua fungsi makanan. Pasti fungsi makanan itu untuk menghasilkan energi, apalagi fungsi makanan untuk menjaga suhu tubuh ya. Ya menjaga suhu tubuh. Kalau misalnya kita berada di daerah dingin, kalau tidak makan cepat mati kan? Karena tidak ada yang menjaga suhu tubuh. Apalagi banyak. Untuk menjaga sel-sel agar tetap hidup. Kalau tidak makan sel-selnya akan mati dan lama-lama juga akan mati. Dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua. Untuk fungsi makanan dan fungsi makanan. Yang kedua adalah ada tiga ya. Ada karbohidrat, lemak, protein. Karbohidrat yang pertama dicerna, kemudian protein dan terakhir lemak ya. Dan energi yang paling besar itu adalah lemak. Kalau karbohidrat dan protein 4,1 ya. Energi yang dihasilkan, sementara untuk lemak itu 9,3. Lebih besar energinya. Jadi kalau mau berenergi, tapi jangan cuma makan saja tidak olahraga ya, itu kan tidak jadi total. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah zat mikronutrien. Artinya itu ada vitamin, mineral dan air. Vitamin itu kebanyakan dari buah-buahan. Kemudian kalau mineral itu dari sayur-sayuran ya. Air itu bisa dari semangka ya, yang mengandung air itu air bisa. Air putih ya, air yang paling bagus itu air putih. Jangan suka minum minuman berenergi ya. Jangan suka minum bergas, itu bahaya juga itu bergas. Yang pasti yang kalau mau minum ya
yang dari buah ya, buah misalnya, atau di bawah sebenarnya yang mana bagus, buah atau jus? Jus. Maksudnya jus yang dari buah. Maksudnya makanan utuh atau jus? Yang utuh, karena kalau utuh kan bukan makan seratnya dong. Serat itu bagus untuk pencernaan, kan untuk mencegah asam jelit ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tadi ada berat badan ideal, rumusnya tinggi badan yang kau dapat ukuran 100 ya, itu sama dengan X. Sementara X itu adalah ukuran semua X. Oke, itulah berat badan ideal. Maksudnya sudah didapat X-nya, baru kita kurangi dengan berat badan yang semula. Kalau memang pas, kalau dia pas dengan berat badan itu, jadi saya terakhir refleks ya. Refleksnya 3 saja. Apa pesanmu? Pesan? Apa lagi? Dan ada 3 saja. Silakan di sini dilakukan 2 ya. Ini dengan asesmen semakin. Silakan. Ya, ulang ya. Pertama, apa itu makanan? Dan isinya. Jadi masing-masing ya, jangan nyontek. Coba menunggu hasilmu, karena hasil yang hari kemudian yang kedua makronutrien apa saja yang paling tinggi energi dan berapa. Jangan nyontek karena hasilnya sendiri. Ini artinya kunci yang kau dapat. Kalau kau tidak bisa jawab ini berarti pembelajaran hari ini gagal. Gagal total. Gagal ya? Sampai itu ada ini itu apa pelajarannya ya? Baik, semua sudah selesai. Sudah apanya? Oke sudah ya. Kumpulkan. Baru kita baik, kita semua baru kita urusan kegiatan apa urusan apa ya? Yang kemarin itu apa? Oke sudah baik, sudah semua. Oke baik, ini mau sampaikan saja. Untuk materi berikutnya itu adalah perhatikan ini adalah bagian kegiatan untuk kegiatan berikutnya ke depan. Yang akan kita pelajari ke depan itu adalah analisis alat pencernaan makanan. Aplikasi ini supaya kamu bisa tahu alat-alat pencernaan makanan apa saja. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi atau menganalisis enzim pencernaan. 2 saja. Ada enzim pencernaan dan alat pencernaan. Baik, karena sudah selesai semuanya, saya langsung. Kita punya sesi ada kalanya kita baiknya kita berdoa. Silakan kepada Bapak. Sikap berdoa. Mari teman-teman sebelum kita pulang, marilah berdoa. Mulai.